Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Lestari dari kelas D4 Sistem Kelistrikan 4A nomor absen 18. Pada video kali ini saya akan membuat single line diagram pada elips. Langsung saja kita menuju aplikasi elips. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membuat setting protokol IEC 103 pada aplikasi elips. Jadi untuk tugas video kali ini kita langsung saja melanjutkan dari file sebelumnya yang sudah kita buat di lab aplikasi TI tugas IEC 103. Kita klik dan kita open. Nah, sebelumnya di sini sudah ada data untuk measurement dan untuk status. Untuk video kali ini kita buka pedoman pada buku pedomannya. Untuk langkah pertama, pada modul sebelumnya setting drive 1 sudah dilakukan. Berikutnya pilihlah power configuration dan buatlah sub 1 pada tab electrical modeler. Jadi kita buka di power, lalu di configuration, power configuration 1, kita buka. Lalu kita pilih di electrical modelernya. Kita tunggu dulu, masih loading. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih di substation, lalu kita klik, lalu kita double klik substationnya. Untuk langkah selanjutnya, yaitu buatlah single line diagram dengan double klik pada sub 1 yang terdiri dari busbar, breaker, transformer, terus switch dan load seperti di bawah ini. Seperti ini. Langsung saja kita buat pertama busbarnya dulu. Selanjutnya breaker, lalu transformer kita sesuaikan posisinya dan arahnya sesuai seperti gambar yang ada di buku pedoman. Lalu switch, dan yang terakhir load. Lalu kita pilih jumper untuk menyambungkan ini bisa kita rapikan, kita luruskan agar terlihat rapi. Nah, setelah seperti ini, kita buka lagi.
pedomannya. Langkah ketiga setelah buat single line diagram, masih di Power Configuration, pilihlah tab analog dan buatlah 3 nama IL1, IL2, IL3 seperti di bawah ini. Kita buka di tab analog, lalu kita tambahkan 3, lalu kita beri nama IL1, IL2, IL3 tanpa spasi. Selanjutnya, lalu kita samakan juga pada kolom sebelah-sebelahnya, kolom electrical fasa, description, unit, dan sort out. Kita pilih ini, kita pilih di 8 device. Di sini kita beri current rs dan t. Lalu di unitnya kita ganti ampere. Nah, sudah selesai. Setelah itu di langkah selanjutnya, kemudian lakukan langkah import screen object dan hasil single line diagram pada electrical model yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita ke Power Configuration, lalu Electrical Model, lalu Import Screen Object. Power Configuration, kita klik kanan, lalu kita Electrical Model, lalu Import Screen Object. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita buka selanjutnya. Nah, langkah kelima akan muncul seperti ini. Lalu kita akan import satu ke screen yang kita inginkan. Proses berikutnya kita memilih folder yang kita inginkan untuk penempatan screen-nya. Oke, kita kembali lagi ke Ellipse. Lalu kita klik sub 1, lalu kita pilih tugas IEC 0103. Lalu selanjutnya kita oke, lalu karena kita belum membuat screen, maka muncul tampilan untuk membuat screen dan diberi nama screen 1. Screen kita oke. Sebentar, masih loading. Nah, maka akan muncul seperti ini, seperti di buku pedoman. Kita oke. Lalu kita pilih screen 1, kita oke. Maka akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya, setelah muncul seperti ini, properti dari screen 1 dapat diubah warna, latar belakangnya menjadi hitam.
lihat, kita pilih screen 1 lalu di kita bisa lampu hitam. Selanjutnya kemudian pilihlah power substation, lalu ke sub 1, maka akan muncul semua komponen yang ada pada sub 1. Kita di power substation sub 1, nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kemudian pilih breaker 1 dan buatlah analog measurement 1, analog measurement 2, dan analog measurement 3. Kita pilih ke breaker, lalu klik measurement, kita add insert di analog measurement 1, lalu analog measurement 2, dan analog measurement 3. Kemudian pilihlah analog measurement 1 dan pilihlah IL1 untuk tipe dari analog measurement 1. Langkah selanjutnya pilihlah analog measurement 3 dan pilihlah IL3 untuk tipe dari analog measurement 3. Jadi kita lakukan dari analog measurement 1, 2, dan 3 sama. Kita buka ellipse, lalu kita pilih untuk analog measurement 1-nya IL1, analog measurement 2-nya IL2, dan analog measurement 3 kita pilih IL3. Langkah selanjutnya pilihlah analog measurement 1 dan add SCADA. Begitu juga analog measurement 2 dan analog measurement 3 perlu di add SCADA. Lihat. Oke. Kita ke kanan, add SCADA, analog 2 add SCADA, dan analog 3 add SCADA. Lalu selanjutnya pada bagian tag dari analog measurement 1 perlu ditambahkan tag seperti di bawah ini. Jadi kita pilih untuk analog measurement 1 di sini di SCADA, kita klik yang ada di titik 3 ini, lalu pilih sub 1, pilih di server, lalu di data di record 1, klik measurement, klik current R, kita klik value, kita tunggu dulu. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Dan pastikan data di sini sama seperti yang ada pada buku pedoman. Harus urut dan sama. Kalau sudah kita pastikan sama, lalu kita paste. Kita oke.
Lalu langkah selanjutnya untuk bagian tag dari analog measurement 2 dan analog measurement 3 juga perlu ditambahkan tag seperti ini. Kita harus urut selanjutnya current S, lalu value, paste. Kalau salah bisa kita hapus ya. Lalu selanjutnya untuk current T, value, paste. Nah, sudah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, properti analog measurement 1 perlu diubah active source-nya ke 1. Add SCADA. Pada value di add active source, pada value-nya kita klik kita klik analog measurement 1, lalu di active source-nya kita ganti di 1 SS pada. Lalu hasil selanjutnya hasilnya pada properti analog measurement 1 seperti di bawah ini. Lalu begitu juga properti analog measurement 2 dan analog measurement 3. Active source-nya adalah 1 strip add SCADA. Kita ganti semuanya. Langkah selanjutnya, hasil berikutnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke screen 1. Pada saat ini screen 1 belum menjadi screen utama atau initial screen. Untuk menjadikan screen 1 sebagai screen utama, maka pilihlah View, Viewer, and Frame, lalu Viewer. Kita kembali ke screen 1, lalu ke View, Viewers, and Frame, ke Viewer. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian setelah dipilihlah View, Viewer, and Frame, lalu ke Viewer, lihatlah properti dari Viewer dan ubahlah initial screen-nya. Seperti ini. Ubahlah initial screen menjadi screen 1. Properti di initial screen ubahlah menjadi screen 1. Setelah screen 1 menjadi initial screen, jalankan domain untuk manifestnya. Kita paste. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini tertuliskan setelah screen 1 menjadi initial screen, jalankan domain untuk manifestnya.
Lalu kita klik pilih ke Save and Rise di domain. Kita tunggu dulu. Akan muncul seperti ini. Kita tunggu ya. Akan muncul seperti ini. Kita lihat hasilnya ada sebagai berikut. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kembali ke screen 1. Terlihat sudah screen 1 menjadi screen utama. Kita lihat kembali ke screen 1. Nah, sudah seperti ini tampilannya, maka sudah terbukti menjadi screen utama. Langkah selanjutnya, pada screen 1 kita ingin menampilkan hasil pengukuran arus R, S, dan T, maka kita pilih Export Display dan muncul kotak pengukuran. Jadi pada screen-nya kita klik kanan, lalu kita pilih ke Insert, lalu pilih ke Export Display. Karena di sini kita akan mengukur 3 arus, yaitu arus RS dan T, maka kita input 3 kotak ekspor display-nya. Nah, agar kita tidak bingung kotak mana yang arus R, kotak mana yang arus S, dan kotak mana yang arus T, maka kita beri nama pada setiap kotaknya. Kita klik yang label, di sini kita buat 3. Dan untuk menamainya, kita klik pada kotak labelnya, lalu kita lihat di properti, di caption kita ganti dengan arus R pada kotak 1, maka akan seperti ini tampilannya. Lalu sama seperti kotak selanjutnya, kita ganti arus S, dan kita ganti arus T. Langkah selanjutnya ini sudah kotak ekspor display kita set dengan ini properti. Kita klik, lalu kita pilih ke properti, lalu properti dari kotak ekspor display kita pilih, lalu commissionnya seperti gambar seperti ini. Kita klik lalu measurement ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita isi measurement-nya pada link dengan menilai seperti di tampilan berikut. Jadi kita pilih sub 1, breaker 1, measurement, lalu ke analog measurement 1. Kita klik ke measurement-nya, pada source-nya ada titik 3 ini, kita klik,
Lalu kita pilih ke DAL 1, measurement. Kita pilih ke subdiker, lalu measurement, lalu analog. Kita pilih ke sub. Kita pilih yang sub 1, lalu kita klik breaker. Ini kita hapus yang drive-nya, kita pilih ke 1, lalu breaker 1, lalu measurement, lalu kita pilih yang analog measurement 1. Kita samakan dulu. Jika sudah sesuai, maka kita paste, dan sama juga pada arus RS dan T. Kita paste, akan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya juga sama, di measurement kita klik sub, breaker, measurement, lalu kita pilih yang analog measurement 2 untuk arus S-nya, kita paste. Lalu untuk yang arus D-nya kita pilih ke analog measurement 3, kita paste. Setelah itu, kemudian kita jalankan. Pada saat pertama kali menjalankan perlu sekitar 30 detik untuk terhubung. Jadi kita coba jalankan. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini tidak terdeteksi arusnya karena di sini belum terhubung pada FAN 40. Jadi nanti kalau sudah terhubung dengan FAN 40, maka di sini akan terdeteksi arusnya ada berapa. Dan jika kita ubah pada FAN 40, maka arus yang ada di sini juga akan berubah. Jadi sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.